Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum muslimin, apa anda berada kembali lagi berjumpa bersama saya. Semoga kita selalu dalam keadaan kebaikan selalu kita semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan soal P3K. Di mana soal kali ini saya persiapkan berdasarkan hasil literasi dari soalnya sudah disiapkan oleh Kemendikbud kawan-kawan ya, untuk soal pedagogi materi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa soal P3K tahun 2021 ini akan muncul soal pedagogi. Nah, ini real dari soal modul-modul pembelajaran. Dan apa yang saya sampaikan, saya berikan bisa bermata untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk mas tahu tuh langsung di copy gitu kawan ya. Soal nomor 1 KKB. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak adalah A. Fleksibel dan sesuai bakat, B. Fleksibel dan permisif, C. Demokratis dan sesuai bakat, D. Demokratis dan persuasif. Jadi untuk soal ini kawan-kawan, karena ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak, otomatis nanti pembelajaran yang diberikan itu harus demokratis dan permisif. Harus demokratis ya kawan-kawan. Jawaban yang itu yang tip ya, ini dia jawabannya, demokratis dan permisif. Oke, lanjut soal nomor 2. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan dan ketekunan yang bagus serta belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila dikarenakan karena A. Minat belajar yang kurang baik, B. Motivasi belajar yang kurang baik, C. Tingkat kecerdasan yang rendah, D. Bakat siswa yang rendah. Oke, jawabannya adalah kecerdasan yang rendah. Kalau yang C yang ini ya, jadi yang ini wrong. Jadi itu adalah tingkat kecerdasan yang rendah. Kenapa? Karena nih sudah sini sudah menunjukkan, di sini sudah dikatakan bahwa menunjukkan prestasi belajar yang rendah. Nah, kalau prestasi belajar itu kaitannya dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan itu kaitannya dengan prestasi gitu dua balik kawan-kawannya. Jadi namun sesuai mempunyai catatan kehadiran kerajinan karena jadi faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila adalah tingkat kecerdasan yang rendah. Tapi kalau motivasinya dia kan hadir, rajin, tekun, itu bukan bagian dari kecerdasan. Kalau rajin, tekun itu. Tapi kalau kaitannya dengan kecerdasan itu hasilnya dengan prestasi belajar. Gitu kan Anzen? Kira-kira ini sudah mantap. Belum next soal nomor 3. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng lagi ya. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan evaluasi pendidikan dari prinsip perkembangan. A. Pola perkembangan memiliki keragaman, B. Variasi dan tempo dari irama perkembangan, C. Perkembangan proses tahap bertahap, D. Perkembangan bersifat maju kualitas. Jawabannya adalah pola perkembangan memiliki keragaman. Nah, ini kawan-kawan yang A ya, ini wrong. Jadi jawaban yang A gitu teman ya. Kenapa? Karena Ibu Fatimah merancang pembelajaran mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok gitu. Karena kan satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Nah, orang-orang tersebut memiliki pola perkembangan yang beragam kawan-kawan. Maka jawabannya adalah pola perkembangan memiliki keragaman gitu kan ya. Oke. Sorry, ada lagi. Nah, gitu kan. Jawaban yang tepat yang A. Teman-teman Hansen, ingat-ingat ini sering tetap. Kalau untuk next soal nomor berikutnya, Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki adalah gimana nih? Sorry kalau gini, aduh. Nah, karena Diki tidak disukai, otomatis Diki itu adalah anak yang ditolak gitu, bukan yang dapatkan wrong. Jadi jawaban Allah itu yang ditolak. Kenapa? Karena dia statusnya tidak disukai. Kata kuncinya di sini, tidak disukai berarti tidak diterima. Nah, tidak diterima berarti ditolak gitu ya, yang ditolak pada anaknya. Kenapa? Karena sikapnya yang kurang menghargai, suka berbicara kasar, agresif gitu. Makanya kita jangan suka mengganggu orang, agresif, kasar berbicaranya, nanti kita tidak disukai oleh teman-teman gitu. Oke, next. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Ini kan tadi sudah ya. Ini wrong, ini betul, ini wrong. Jadi jawabannya adalah demokratis dan musik. Ini ada dua double nih.
Oke dia nih kawan, gitu kan. Nah Zen, tidak jadi semantap mantap next ya. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnostik analitik ya. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui letak kelemahan itu terjadi, faktor penyebab kesulitan belajar anak, menandai anak yang mengalami kesulitan belajar, jenis kesulitan belajar yang dialami anak, yang mana nih? Nah, jawabannya adalah letak kelemahan itu terjadi. Jadi yang apa ya? Betul. Di wrong. Jadi diagnosis analitik itu yang biasa digunakan pada tes diagnosis atau tes prestasi belajar itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui kelemahan itu terjadi di mana sih. Nah, makanya adanya diagnosis gitu teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui letak kelemahan itu terjadi di mana sih, nah, baru kita itu diagnostik analitis gitu kan. Anzen dan ini mantap teman-teman. Next soal nomor berikutnya. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai yang terpanjang gitu. Namun ternyata dia agak kesulitan menyusun dari yang panjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif, operasional kognitif, B, operasional perma, C, operasional D, pre operasional. Jawabannya mana nih yang betul? Ya, jawabannya betul adalah operasional kognitif kan. Jadi kalau seseorang bisa mengurutkan dari ukuran panjang dari pendek ke terpanjang, lalu kebalik kesulitan dia, namun dia kesulitan dalam menyusun dari yang terpanjang ke terpendek, berarti dia berada pada tahap perkembangan operasional kognitif. Jadi harus selalu menyusun gitu ya, dari kecil ke besar, dari pendek ke panjang gitu. Maka itu operasional kognitif. Nah, ketika dibalik itu dia kesulitan. Nah, itu ada tahap pada operasional konflik gitu kan Einstein. Itu cuman pertemuan next soal nomor berikutnya. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar. Menurut teman-teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas, gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek. Nah, si Tony itu sudah berjalan-jalan apa nih? Iya betul, sosial kan, moral wrong. Jadi kan itu yang sosial. Ini dia lihat yang A gitu kan. Ya, jadi kalau ada di antara kita sedang belajar sering berjalan-jalan ketika belajar, lalu kita mengganggu teman-teman yang sedang belajar, membuat masalah di kelas, maka kita ada kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian sosial. Sosialnya kurang tuh kawan. Dia anak yang agak nautik, ya, nakal gitu ya. Jadi jawaban yang berat dari yang A gitu. Ansen, ini semuanya termantap next. Berikutnya, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu angkanya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Saya dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi masalah, C. Identifikasi kasus, D. Memberikan tindakan. Ya benar itu adalah identifikasi masalah kawan-kawan. Ya, ini wrong, ini betul, ini wrong. Jadi jawaban itu adalah identifikasi masalah. Jadi kalau ada seorang guru mendiagnosis kesulitan belajar, dimulai dia dengan menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Nah, berarti itu guru sedang mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah dulu, baru nanti akan ketahui penyebabnya. Jadi langkah Pak Ahmad di sini adalah sedang mengidentifikasi masalah melalui cek lembar jawaban ulangan, benar yang salahnya. Ada berapa orang sih siswa yang jawab benar, ada berapa orang sih siswa yang jawab salah, ada berapa sih yang di atas KKM, ada berapa sih yang di bawah KKM. Ya, berarti itu sedang mengidentifikasi masalah dulu untuk mengetahui penyebabnya, dan lalu di kemudiannya nanti akan tindak lanjutnya itu akan didapat bagaimana cara penyelesaiannya. Itu kan kawan, understand? Yang ingat, ini semantap teman-teman. Next soal berikutnya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, betul, kematangan dan lingkungan, betul, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual perspektif dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman siswa peserta. B. Merancang strategi pembelajaran sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta. C. Merancang strategi pembelajaran sesuai dengan keragaman patangan peserta didik gitu ya. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman peserta didik. Jawabannya adalah merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Nah, ini berarti yang wrong, ini betul, ini wrong. Yang B gitu kan. Jadi kalau kita tahu bahwa perkembangan dipengaruhi oleh pembawaan, kemudian kematangan dan lingkungan, lalu kita tahu bahwa terjadilah di sana itu keragaman individual, maka
Tugas kita adalah sebagai guru merancang strategi pelajaran sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan sendiri. Jadi ketika proses pelajaran itu kawan-kawan, sebaiknya kita merancang strategi pelajaran namun disesuaikan dengan tingkat keragaman tingkat kecerdasan sendiri, karena tidak bisa dipukul rata semua memiliki kemampuan yang sama, tidak, karena adanya keragaman individual. Oleh itulah di sana fungsinya ada rancangan strategi pembelajaran untuk oleh guru yang disesuaikan dengan keragaman tingkat kecerdasan sendiri. Iya teman-teman, understand? Jadi ini mantap. Next soal berikutnya, prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis simpulan data, Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang A. Prestasi belajar yang tidak sesuai dengan potensinya, B. Prestasi didik tidak termasuk anak yang lambat belajar, C. Prestasi belajar sesuai dengan tingkat kecerdasannya, D. Prestasi rendah karena sikap tulisan yang negatif. Jawaban adalah prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya, yang A gitu ya. Jadi yang wrong. Jadi kalau ada seseorang di bawah KKM nilainya, kemudian kita hasilnya analisis, maka didapat potensi mental intelektualnya di atas rata-rata, berarti dia kesulitan belajarnya itu karena prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Bisa saja dia jelek di dalam bidang matematik, namun di IPA dia bagus, gitu kan? Bisa saja, atau sebaliknya, di dalam IPA dia jelek, namun dalam matematik bagus. Nah, itu artinya prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Tapi kalau sesuai dengan potensinya, maka berarti dia nilainya di atas KKM. Itu kan menjadi dalam A, gitu kan? Understand? Ya kita, jadi mantap. Next soal berikutnya. Nih, pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, ya betul, mudah ke sulit, betul, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Nah, ini merupakan aplikasi pendidikan dari prinsip hukum perkembangan, A. Keragaman dalam irama perkembangan, B. Variasi dalam tempo perkembangan, C. Perkembangan berlangsung secara bertahap, D. Awalnya dan diferensiasi, akhirnya integrasi. Jawabannya adalah perkembangan berlangsung secara bertahap. Ini dia C ya, ini wrong. Jawabannya yang C. Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa saat kita melakukan proses pembelajaran, sebaiknya materi itu dilakukan dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke sulit. Jangan kita langsung kompleks langsung ke sulit. Nah, itu tidak baik gitu. Kenapa? Karena belajar tidak diorganisasikan dengan prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Sementara pembelajaran itu harus dilakukan, kan kita prinsip belajar tuntas ya, itulah ada sebabnya muncul KKN, kriteria ketuntasan minimal. Kenapa? Dengan adanya belajar tuntas dan harus maju berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan dahulu materi itu kawan-kawan sebelum diberikan itu ya. KD-nya didiagnosis, baru nanti diberikan kepada anak ya, disederhanakan mulai sederhana ke kompleks, mudah ke sulit. Nah itu karena perkembangan berlangsung secara bertahap itu kawan-kawan ya, nggak langsung kita dari angka 1 ke 5 gitu ya, tapi berlanjut dari angka 1 ke 5, tapi dari 1 ke 2, 2 ke 3 berkelanjutan gitu kawan ya. Next nih, beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan siswa ketiga siswa tersebut adalah A. Melaksanakan aplikasi belajar yang dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan, B. Memberikan waktu lebih dari luar kelas untuk menyaksikan teori pembelajaran, C. Menjadikan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebagai saat pembelajaran, D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Jawaban adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Jadi kalau ada anak kawan-kawan nilainya kemudian di bawah norma, kemudian dia harus selalu mengikuti KKM, terutama pada saat materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah dia itu mencapai ketuntasan, artinya set point, maka tugas seorang guru tersebut adalah memfasilitasi pembelajaran yang membutuhkan bentuk potensi keterampilan, difasilitasi kawan ya, sehingga nanti nilainya akan bertambah gitu ya, dan semakin membagus, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa pembelajaran itu bersifat maju berkelanjutan. Nah gitu kan, jadi harus difasilitasi itu. Oke, next ada lagi ya? Ada nih. Di kelas Burani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bersama. Ciri-ciri perilaku tadi disebut menunjukkan kecenderungan memiliki keterampilan sosialisasi yang rendah, keterampilan sosial yang rendah, kemampuan berkomunikasi yang rendah, kemampuan mengerti diri yang rendah. Jawaban adalah keterampilan sosial yang rendah. Jadi kalau di kelas ada anaknya suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bersama, maka itu anak menunjukkan keterampilan sosial yang rendah. Ini
Jadi kalau ini sosialisasi bukan ya bro, ini juga bro, jadi jangan jatuh pada yang B, gitu memang. Nazim, ya tidak, dia teman mantap next. Soal yang terakhir nih. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya selalu mendekati nilai sempurna, didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan Musa? A. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-teman yang sedang belajar. B. Mempersiapkan pendidik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan. C. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan berpikirnya. D. Mempersiapkan pendidik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Jawabannya adalah yang B kan ya. Ini wrong, ini betul, ini wrong. Ini. Jadi kalau ada seseorang yang nilai mata pelajarannya itu di atas KKM pada bidang tertentu dan lainnya nilai sempurna di sebagian besar bidang studi di atas KM. Nah, apa yang disebutkan oleh guru, maka dia harus mempersiapkan sedikit untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai. Jadi kalau ada anak yang pintar di dalam kelas itu kan biasanya suka ada anak yang pintar di atas KKM terus di semua bidangnya, terutama di bidang tertentu. Maka tugas kita adalah memfasilitasi mereka untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkannya. Itu yang disebut dengan pengayaan, begitu kan ya. Salah satunya adalah memfasilitasinya untuk memperdalam materi kurikulum, misalkan diberikan buku dengan tugas boleh, itu ya saya sebut dengan pengayaan. Itu kan Ansen, ya bilang ide mantap. Oke kawan-kawan, bagi saya juga berikan sebelum mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam masa sedikit sedang belajar saat kamu misalkan itu menghadapi tes praktik itu kawan ya. Untuk kasih yang maksimal dan menyenangkan, menggerakkan dan penyampaian pada samping usaha yang maksimal, kawan-kawan harus benar-benar memaksimalkan doa ya. Bisa menjelaskan memaksimalkan usaha, kawan-kawan harus memaksimalkan doa. Karena kalau artinya usaha tanpa adanya doa, karena berusaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong, dan doa saja tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara doa dan usaha itu harus sama-sama maksimal. Karena perjuangan juga lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan ya. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita dengan selalu diberikan soal-soal yang terbarunya disesuaikan dengan modul yang disediakan oleh Kemendikbud dan mempersiapkan untuk menghadapi tes P3K yang akan berlangsung selama beberapa bulan depan. Oke, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.